Ayat yang barusan kita baca ada beberapa faedah dan petunjuk yang akan kita ambil, kita pakai, kita pergunakan dalam keseharian. Yang pertama adalah wattaqu. Dan peliharalah dan jagalah. Bisa aja maknanya dan waspadalah, hati-hatilah. Agar dirimu terjaga dan terpelihara, terlindungi. Fitnatan, terhadap suatu fitnah. Yang dikatakan fitnah di situ adalah siksa atau hukuman atau azab atau petaka dan bencana, disebut dengan fitnah. Lantaran berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan, keingkaran dan penentangan kepada Allah atau kepada Rasul, juga terhadap tuntunan Al-Quran. Hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu mengalami itu. Itu namanya fitnah. Di mana fitnah itu la tusibanna, la tidak, tusiba menimpa, mengenai, ditambah dengan nun bertasydid, maknanya menguatkan. Sabana-bana, tidak hanya akan menimpa alladzina, orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu saja. Kalau bahasa wakno nangkakanai biko, tidak hanya pelaku. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan itu juga bisa kenai. Kena sisa, kena hukuman, kena petaka, kena bencana dan segala macam. Jadi yang akan harus kamu hati-hatikan adalah itu. Di mana itunya, walaupun kita tidak mengerajukan kemaksiatan, kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran, tapi orang cuma kita diam-diam saja, tenang-tenang saja, tidak mau mencegah kemungkaran atau tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka petaka azab itu akan menimpa semua yang ada di negeri itu. Bukan dipilah-pilih, semuanya dilalaunya. Itu yang akan harus dihati-hatikan. Innan nas, sesungguhnya manusia, apabila manusia itu ra'au, mereka melihat adanya orang yang berbuat zalim. Zalim siko maksudnya melakukan berbagai macam barang larangan Allah, mendobrak aturan-aturan Allah, mengingkari dan menentang syariat agama Allah. Lalu yang lain cuma melihat, tidak mau dan tidak berani mencegah, menghambat atau menghalangi, atau sekedar memberikan nasihat-nasihat. Apatis. Kalau begitu, maka jadilah azab, siksa, hukuman, petaka, bencana akan menimpa juga orang yang tidak melakukan perbuatan itu. Pertanyaannya, bau kok kanai orang tak satu itu? Orang tak satu kanai karena mereka diam. Dengan prinsip kan dakwaan dan kerajuan. Maka orang-orang yang seperti itu
juga ditimpa oleh azab. Orang yang berbuat dan orang yang tidak berbuat. Nah, kenapa orang yang tidak berbuat juga akan naik? Karena mereka diam. Selemah-lemah iman pun tidak dilakukannya. Diam mereka itu yang menyebabkan semuanya ditimpa oleh petaka, bencana atau azab. Itu yang dikatakan sikau wattaqu namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu gambaran. Ringkasnya, ketika orang menumpang kapal dan masing-masing telah mendapatkan sampai 5 duduk. Ada yang di bagian atas, ada yang bagian bawah. Orang-orang yang bagian bawah kapal, kalau mereka butuh air, mereka harus ke atas mengambil air. Mondar-mandir. Lalu karena mereka mondar-mandir ke bawah untuk air, adalah yang punya ide. Daripada kita mondar-mandir ke atas dan ke bawah, kita giriak mana kapal, lubangi kapal. Kita tidak mondar-mandir dan orang atas pun tidak tagadua. Maka berencanalah orang kamu corkan kapal menggiriak sekedar mengambil air. Tujuannya rancak, tapi akibatnya berbahaya. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah. Karena nama kerajaan itu tidak bara orang, satu atau dua. Tidak ada yang berani mengambil melarang. Berarti orang yang tidak mencegah, orang yang tidak melarang, atau orang yang tidak menahan, ketika kapal itu karam, karena ini satu Allahnya. Sebab kalau kapal digirik itu lama-lama masuk air. Tapi kalau ada yang berani, tidak tahu dua seorang berdua, tidak tahu berdua bertiga, tidak tahu bertiga samunya mencegah orang nancik itu bobek, selamat isi kapal semua. Tapi kalau tidak ada yang berani menegur, mencegah, tidak lo kompak, alamat semua yang dalam kapal tenggelam karam. Itulah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi mestinya ayat mengatakan hati-hati, waspada, peliharalah, jagalah dirimu atau diri kalian. Dari apa dijaga, dipelihara? Daripada fitnah. Ya kita pakai terjemahannya, daripada fitnah, daripada siksaan atau bencana. Ayat itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mari kita luaskan pengertiannya. Di suatu negeri, di suatu perkampungan, kalau di situ ada orang berbuat maksiat, maksiat itu bukan berarti zina. Barangkali sebagian kita menganggap maksiat adalah zina. Maksiat adalah melakukan kedurhakaan, kebangkang kepada Allah. Asa namanya. Dan orang sering mengatakan maksiat itu hanya zina. Tidak, zina itu bahagian daripada maksiat. Tetapi maksiat bukan hanya zina. Apa saja larangan Allah dilanggar. Pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan Allah disebut dengan orang yang berbuat maksiat. Juga disebut orang yang berbuat zalim. Karena salah satu makna zalim adalah melanggar perintah, melanggar larangan. Seperti Nabi Adam, beliau zalim. Beliau dilarang jangan mendekati
pohon, apalagi memakannya. Zalim. Lama-lama Nabi Adam kan terbujuk, terayu oleh iblis. Akhirnya dimakan. Zalim Nabi Adam. Itu makanya doa Nabi Adam yang diajarkan Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami merugi lantaran kami zalim. Rabbana zalamna. Jadi Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, kamilah melanggar. Ana yang melanggar larangan. Maka orang berbuat maksiat, orang durhaka adalah orang yang melanggar larangan-larangan, tidak menggubris. Kalau ada orang baik-baik di situ, tandang-tandang yang tidak menegur dan menyapa, maka andaikan datang siksa bencana, semuanya akan naik. Itu satu. Kemudian kelanjutan ayat berbunyi, wa'lamu, ketahuilah olehmu, lebih khusus kepada orang beriman, umumnya kepada siapa saja, annallah, bahwasanya Allah, syadid. Syadid itu maknanya amat sangat. Amat sangat iqab. Iqab itu sanksi hukuman. Hukuman atau sanksi akibat pelanggaran. Namanya iqab. Kalau sudah datang iqab Allah, tidak satu pun makhluk manusia yang bisa mengelak, bertahan. Taruhlah seperti apa yang menimpa negeri kita. 3 provinsi. Aceh, lebih khususnya Aceh Tamiang. Sumatera Utara, lebih khususnya Sibolga. Dan Sumatera Barat bersebar. Palembayan, Malala, di Magaranya lah, bersebar. Maka semua yang ada di situ kan naik. Apakah itu sesuai dengan ayat? Tidak, kita tidak akan kaitkan ke situ. Kita pikir saja. Karena siksa itu tidak akan turun, tidak akan tiba kalau tidak dipancing, kalau tidak diundang. Di mana pancingannya, di mana undangannya. Mari kita singkokkan, kita buka surat Ar-Ra'd. Surat ke-13. Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Berbunyi. Alulah ayatnya. Oh. Ayat 11. Halaman 250. Bunyinya, innallaha la yughayyiru. Di tengah-tengah. Sesungguhnya Allah la yughayyir. Allah tidak akan mengubah. Yughayyir, mengubah. Ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta hingga yughayyiru, mereka lah yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Kita awali dulu dengan pangkal ayat supaya jangan terkesan kita mencomot. Yang pertama, lahu, baginya manusia kita tu. Baginya manusia itu ada muaqibat,
Muakibat yang datang dan pergi silih berganti. Muakibat yang datang silih berganti. Datang kemudian pergi. Apa itu malaikat? Bagi manusia itu ada malaikat yang berganti dan bergiliran datang dan pergi untuk melaksanakan perintah Allah. Ada petugas siang, ada petugas malam. Namanya muaqibat. Min baini yadayhi, di hadapannya, wa min khalfih, dan di belakangnya, yahfazunahu, di mana mereka itu menjaganya manusia, min amrillah, atas perintah Allah. Masing-masing kita ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah silih berganti datang dan pergi. Di hadapan, di belakang, di kanan dan di kiri. Termasuk ke dalamnya raqib dan atid. Kenapa datang dan pergi? Ya, mereka bergantian, shift siang dan shift malam, untuk menjaga manusia. Menjaga manusia daripada hal-hal yang tidak baik, yang jelek, yang buruk. Dia yang menjaga atas perintah Allah. Dan kita tidak akan memanjangkan penjelasan itu, karena yang akan kita pelajari adalah innallah. Innallah, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah, merubah apa yang ada pada satu kaum, hingga mereka kaum itu sendiri yang merubah untuk diri mereka sendiri. Di antara sekian banyak tafsiran daripada ayat kau, kita lihat, kita pelajari, kita ambil cek. Kita manusia yang semulanya aman-aman dalam kebahagiaan dan kesenangan, karena lagi melaksanakan aturan Allah. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dihentikan, kewajiban-kewajiban dikerjakan. Mereka bersyukur atas semua itu. Maka nikmat itu akan terus ada bagi manusia itu. Tetapi nikmat, kebahagiaan, kesenangan yang mereka peroleh itu bisa hilang, bisa lepas, bisa tanggal. Kalau manusia itu yang melanggar, hatta hingga yughayyiru, manusia itu yang mengubah. Dari semula mereka itu bersyukur, mereka kufur nikmat. Dari semula mereka taat, lalu berubah durhaka. Mereka banyak beramal saleh, kemudian tidak lagi. Jadi ketika mereka merubah apa yang biasa mereka kerjakan kepada sebaliknya, maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengubah pula kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kemakmuran itu dicabut. Maka datanglah petaka, datang bencana, datang azab dan siksa. Intinya Allah tidak akan menimpakan kepada suatu kaum petaka atau azab atau apa namanya, sehingga kaum itu sendiri yang merubah. Mudah-mudahan tertangkap. Makasih. Kalau kita berada dalam keadaan nyaman, enak, senang, damai-damai, pertahankan itu.
baik secara peribadi rumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Selama manusia itu ada melaksanakan apa yang Allah perintahkan, lagi mereka melaksanakan kewajipan-kewajipan mereka dan seterusnya, maka selama itu nikmat yang ada pada mereka tidak akan dicabut. Keamanan, ketenteraman tidak akan diambil. Sampai hatta hingga manusia itu sendirilah yang merubah. Dia lah senang, dia lah makmur, segalanya lah mudah, timbul angka-angka. Mestinya bersyukur, kini tidak bersyukur lagi. Nak sombong ya. Pokoknya begitulah. Yang sebaliknya mengerjakan. Ketika mereka mengubah itu, maka berarti mereka secara tidak langsung Allah mengubah semula baik menjadi buruk. Karena mereka yang memancing. Jadi satu negara, satu kaum, satu masyarakat ditimpa oleh berbagai macam azab dan siksa. Bisa jadi kalau negara itu semulanya indah, rencak, nyaman, damai, tiba-tiba datang petaka bencana. Mereka lah yang mengundang bencana itu. Salah satunya adalah orang yang baik-baik tidak mau mencegah, melarang, menasihati, mendawahi para pelaku-pelaku kemaksiatan. Ketika itulah terjadi, maka Allah akan mengubah daripada kebahagiaan kepada kesengsaraan, daripada aman damai kepada perselisihan, percekcokan dan begitu seterusnya. Jadi Allah tidak akan merubah sehingga mereka sendirilah yang merubah. Karena mereka lah membuat hal-hal yang menyebabkan Allah menimpakan siksa dan azab, petaka dan bencana kepada kaum itu. Wa idza aradallah, dan apabila arada menginginkan Allah terhadap satu kaum keburukan, namanya fala maradda lahu, fala maka tidak ada maradda, siapapun dia yang bisa maradda menolak, lahu baginya kejahatan atau keburukan yang ditimpakan. Jadi apabila Allah berkehendak, berkeinginan untuk menimpakan terhadap satu kaum keburukan, dia perangai, dia ulah mereka, maka tidak satu pun yang bisa marad itu menolak apa yang Allah datangkan kepada mereka berupa siksa dan bencana. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada dan tidak ada bagi mereka min dunihi, selain daripada Allah, min wal, satu pun yang bisa melindungi. Jadi kaitannya dengan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal mengingatkan kita agar kita waspada, hati-hati, memelihara, menjaga diri, jangan sampai memperbuat sesuatu yang mengakibatkan datangnya fitnah, itu bencana dan petaka. Nah, itu dan harus dihati-hatian. Dan juga mencegah, melarang orang lain berbuat itu. Berarti tidak badan saja,
Mendakwa saja, orang lain pun dicegah. Mencegah orang itu kan 3 caranya. Kalau kita termasuk orang kuat, ya tangan. Namanya penguasa. Atau tidak mampu, ya tangan, ya mulut. Model kini. Penyampaian-penyampaian dengan mulut. Bisa lewat media. Bisa melihat melalui tulisan-tulisan. Pokoknya sampaikan. Jelaskan. Nama mencegah kemungkaran. Minimal paling tidak jahati. Dengan cara begitulah penduduk satu negeri bisa selamat, bisa terhindar daripada petaka bencana yang akan datang seperti banjir, gelodo atau longsor, angin puting beliung atau angin badai, atau erupsi gunung, atau meletus gunung. Semuanya itu fitnah. Di mana fitnah petaka bencana itu tidak hanya akan menimpa orang yang berbuat saja di antara kamu, tidak. Jauh kamu kenai. Lalu pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah atau sahabat, itu bagaimana itu Rasulullah? Nya tidak membuat, nya tidak melakukan, nya tidak mengajukan orang lainnya. Pokoknya begitu. Siapa saja yang ada di negeri itu, di kampung itu, di masyarakat itu, semuanya kena pupuh. Barangkali kalau ada cik dua-dua diselamatkan atau terhindar, tentu ada hikmahnya. Ada bangunan-bangunan yang bertahan seperti masjid. Sebab petaka aku datang bukan untuk menghantam masjid, untuk menghantam orang lain. Umumnya kalau terjadi bencana, masjid-masjid surau-surau kan tetap bertahan. CO2 kan naik. Entahlah dia, itu malah fitnah. Kapan fitnah itu terjadi? Ketika kalianlah merubah. Dulu rajin, dulu taat, dulu banyak beramal dan segala macam. Kinilah makmur, lah berjaya. Terangsanglah berbuat berbagai macam kemaksiatan. Kemaksiatan dalam arti kata pelanggaran demi pelanggaran. Dan tidak ada yang mau mencegah melarang. Hati-hati. Orang-orang yang elok di kampung Cokot itu tidak tahu menau karena yo. Nanti di akhirat diperhitungkan. Tapi nanjaleh sadu Allah di situ kanai. Ada orang yang ada di situ. Kanai lono. Maka innamal a'malu bil khawatim. Amalku diperhitungkan ketika penutupnya. Kalau orang kau sedang elok baik-baik kanai no, nantinya akan diproses. Di akhirat nanti diselesaikan. Bisa jadi dia tidak mendapat sanksi karena orang kau tidak satu. Tidak satu, tidak diam-diam saja karena ini. Bisanya dianggap mati syahid. Syahid akhirat. Di antara syahid akhirat kan karena reruntuhan atau terjatuh atau tenggelam, hanyut atau terpanggang, itu termasuk namanya syahid akhirat. Kalau syahid dunia dan akhirat, mati di medan peperangan dengan niat yang ikhlas. Kalau syahid dunia, orang yang pergi berperang fisabilillah tapi niatnya tidak betul. Niatnya supaya ni kacau orang baga, orang santiang. Atau supaya pangkian ayat. Itu tidak ikhlas. Syahidnya syahid dunia. Kemudian syahid akhirat. Karena syahid akhirat di dunia ini kok diselenggarakan jenazahnya model biasa. Dimandikan, dikapani, disalatkan. Dan dikuburkan. Tapi kalau orang syahid akhirat, syahid dunia akhirat, tidak. Sebillah.
dia tidak dimandikan, bajunya dipakai untuk jadi kapan, berdarah-darah, kalau kurang bajunya baru dikasih kapan air. Tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Karena orang ku dapat ampunan, nanti dibangkitkan di akhirat, nyo itu jo. Darah nama Elia itu, Elia balik tapi harum. Baju yang pakainya itu baju balik. Jadi siapa yang mati dalam keadaan beribadah, dalam keadaan beramal, maka nanti akan dibangkitkan seperti itu. Itu nasihat akhirat. Jadi kalau timbul pertanyaan, nanti jadi di negara wak kini kau kan banyak orang yang mati. Ada yang lebesu, ada yang lebesu. Taruhlah ada di situ orang yang baik-baik. Ada orang yang sedang diserau atau sedang mengalah. Dia mati je sebab dia berada di tempat itu. Secara hukum dia syahid akhirat. Dikatakan syahid akhirat kerana tidak mati medan peperangan. Cuman dia tercatat syahid akhirat, dia akhiratnya mendapat kelapangan ampunan dosa-dosa. Itu kalau kita putar kesinan. Kemudian kita hubungkan dengan surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-41. Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Halaman 408 di bawah sekali. Zaharal fasadu, telah tampak zahir, telah tampak dengan nyata dan terang. Al-fasadu, bencana atau kerusakan, fasad. Fil barri, di darat, wal bahri, dan di lautan. Bima, lantaran sebab kasabat aydin nas, usaha tangan manusia. Liuziqahum ba'dalladzi ma'amilu, agar supaya mereka merasakan sebahagian yang mereka lakukan, agar supaya mereka kembali. Mari kita pahami. Namono zahara ko terang dan nyata. Sama dengan zuhur, maka dikatakan zuhur itulah puncak terang siang hari. Telah nampak nyata dan terang. Apa yang telah nampak dan terang? Al-fasadu. Al-fasadu, kerusakan. Kalau di darat, ya hutan-hutan telah ditebang. Kalau di lautan pun semuanya itu kerusakan demi kerusakan di darat dan di laut, tidak lain dan bukan bima kasabat aydin nas. Bima itu sebab, lantaran sebab perbuatan tangan manusia sendiri. Dan itu tidak perlu kita terangkan. Kalau jalan kita di suatu negeri, suatu negara, kerusakan itu nampak bahaya pada suatu masyarakat ataupun di tempat di mana mereka tinggal di daratan. Kerusakan kalau nampak kita kerusakan, banjir, longsor, bahkan gunung melatui pun itu akan akibat. Maka semua yang namanya kerusakan, petaka dan bencana, tidak lain tidak bukan itu pangkalnya adalah manusia itu sendiri. Karena bahasa awak ia
uya-uya lah minta getah. Ulah tangan manusia. Manusia itu termasuk pemimpin. Kita ambil contoh ya seperti penebangan pengundulan hutan-hutan yang berakibat bencana kan. Nang kini ko saya tanggung-tanggung. Tadi sore masih kita lihat tayangan di Aceh Tamiang, memang luar biasa. Mereka tinggal di daerah yang subur makmur di tepi sungai. Sungai besar, sungai itu dan menghantam semuanya. Itu kan namanya kerusakan. Manusia berbikin kerusakan, lantaran sebab mereka mengatakan itu, mereka yang menanggung akibatnya. Namanya meludah ke langit. Cobalah meludah pergi ke langit. Jadi mereka sendiri yang mengundang. Setelah itu kita pahami semua, Bapak dan Ibu yang beradir. Sejak tadi, yang pertama kita ambil dulu pelajarannya. Kita diperintahkan hati-hati waspada. Jangan sampai kita mengerjakan memperbuat perbuatan-perbuatan yang disebut dengan zalim. Zalim itu salah satu maknanya adalah melanggar larangan-larangan Allah. Atau berbuat kemaksiatan atau berbuat kedurhakaan. Kapan saja orang berbuat kedurhakaan, melanggar segala perintah Allah, itulah suatu isyarat bahwa mereka telah memancing, telah mengundang datangnya azab, petaka atau bencana. Mestinya orang-orang yang alim memberikan nasihat, memberikan penjelasan, bekerjasama dengan pemimpin. Intinya, kalau ikut kita kerajuan, kau namanya mengundang bala, mengundang petaka, mengundang bencana. Maka pemimpin harus menyampaikan itu. Guru-guru harus menyampaikan itu. Orang alim harus menyampaikan itu. Namanya mendakwahi mereka. Karena kalau kita lah melakukan itu dan tidak ada yang mencegah, seperti cakap, anda lama lah itu dah tiba petaka. Jadi bagaimana kita bisa jangan sampai karena daripada bencana, petaka segala macam, ketaatan. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, berbuat taatlah. Lalu berbuatlah hal-hal yang akan mendatangkan ridha Allah. Jangan nanti kita berbuat sebaliknya. Kalau kita berbuat sebaliknya, semula baik, makmur, senang, nyaman, kita nanti melakukan kemaksiatan. Ketika itu Allah pun merubah keadaan yang senang, nyaman, makmur itu menjadi petaka. Tadi mencari di televisi. Nah kita cari lo di Google, di Maps, bahwa keadaan Aceh Tamiang tu sebelum datang banjir. Subur, banyak pohon-pohon, indah sepanjang jalan. Nah, di sebelah kidanya jalan, di sebelah kiri rumah-rumah. Di seberangnya batang air kadang, sungai kadang. Kehidupan yang seperti itu tidak akan berubah, akan tetap begitu. Peliharalah, lestarikanlah, jagalah. Kemudian aturan-aturan Allah jangan sampai dilanggar dan segala macam. Terus tidak akan berubah dah, bahkan bertambah makmur. La in syakartum la azidannakum. Tetapi kalau terjadi sesuatu namanya
yang tadi berbuat maksiat, tidak ada yang melarang dan segala macam, maka dalam waktu sekian sebentarnya semuanya habis, tidak ada yang tinggal. Yang kepatang dicalik rimbo, banyak tanam-tanaman menghijau, sebentar habis. Apakah yang melanda Aceh dan segala macam itu azab siksa, kita tidak berani lo mengecek. Bagus tidak berani mengecek, kita kan tak tahu pasti. Kita hanya dapat kabar, kita hanya melihat media. Tetapi bagi orang tertentu yang ingin menyelidiki, silakan selidiki bahwa keadaan masyarakat itu sebelum datangnya petaka bencana. Tidak jauh-jauh dari negara awak, terjadi di Malala, terjadi di Palembang, terjadi di Mago, sebelum tiba di Beringka ko. Ya, Selam Sembilan. Dia Aceh Geludua, apa? Tabu Dua. Atau di Padang Panjang atau di Ma. Kalau ingin menyelidiki, selidikilah. Masyarakat di situ itu dulu sebelum terjadi banjir ko. Apakah ada di antara masyarakat yang melakukan yang tidak bisa ditolerir lain sehingga datang petaka dan seterusnya. Kalau tidak, itu semata-mata namanya bencana alam. Karena curah hujan labek, dikait-kait lah ke alam, curah hujan labek, kemudian terjadi longsor, tidak ada penahannya, itu kait-kait. Tapi kalau kita pandangan sisi agama, keadaan negari sebelum datang petaka bencana itu dulu, orangnya, masyarakatnya. Kalau masyarakatnya suka berbuat ketaatan, melakukan amal saleh segala macam, tidak ada kesyirikan segala macam, itu semata-mata musibah untuk ujian. Sebab cakap bima kasabat aydin nas, itu terjadi lantaran ulah tangan manusia itu sendiri, dan mereka tidak akan ditimpa oleh suatu bencana selagi mereka melaksanakan aturan-aturan syariat, dan Allah tidak akan merubah situasi itu. Innallaha la yughayyiru. Tapi kalaulah mereka mengubahnya dengan kesombongan, dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan zalim, maka mereka yang memulai. Lalu Allah merubah pula. Mereka yang aman-aman saja, maka ditimpakan ke negeri mereka petaka bencana. Yang tidak hanya akan menimpa si pelaku perbuatan itu sendiri.